Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai acara malam ini ya. Sebelum itu, aku pengen ngenalin dulu nih. Aku adalah Izu sebagai host malam ini yang akan menemani kalian di sesi Unique Class malam ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ya kita masuk ke rangkaian acara Unique Class malam ini. Sebelum lanjut, aku bakalan berikan sedikit recalling tentang apa itu Unique Class. Soalnya kita kan udah lama banget nih nggak ketemu lagi karena ada waktu libur tuh. Kalau nggak salah waktu liburnya sekitar 2 bulan ada ya. Terus di sini juga kayaknya ada orang-orang baru nih yang baru hadir di Unique Class untuk pertama kalinya. Yang belum tahu tentang Unique Class tuh kayak gimana. Jadi aku bakalan jelasin dulu ya. Nah, Unique Class itu ialah suatu program kolaborasi antara United Canvas dan Overcraft Studio yang berfokus pada kegiatan pembelajaran tentang menggambar. Khususnya buat teman-teman yang pengen improve atau meningkatkan kemampuannya dalam perihal menggambar, terutama terkait dengan fundamental. Nah, program Uniclass ini diadakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Tepatnya setiap hari Sabtu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, jadi di sini pastiin teman-teman semua sesuaikan dengan zona waktunya masing-masing ya. Yang dari WIT atau WITA itu disesuaikan dengan pukul 20.00 WIB. Terus karena Uniclass ini didukung oleh Overcraft Studio, dalam kolaborasi ini kita bakalan belajar bareng seputar dasar-dasar menggambar dari teman-teman Overcraft Studio yang tentunya sudah berpengalaman dan siap berbagi ilmu dengan kalian semua. Nah, untuk topik malam ini, kita bakalan mempelajari tentang The Art of Perspective. Materi ini pas banget buat kamu yang ingin memahami perspektif agar gambar kamu terlihat lebih realistis, proporsional, gak kaku, apalagi meleyot, dan segala macam-macam tentang duka-duka menggambar. Kelas malam ini bakalan cocok banget buat kalian ikutin nih. Dalam sesi malam ini kita sekaligus bakal kupas-kupas tentang dasar-dasarnya dan misteri-misterinya secara santai. Jadi pastikan kalian itu udah siap untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya ya. Nah, gimana nih semuanya? Udah tertantang belum sama materi malam ini? Pastikan kalian itu tetap menjaga semangat kalian lah ya. Nah, pemateri kita malam ini akan dibawakan oleh Kak Mose. Nah, mari kita sambut nih. Ini dia, Kak Mose. Halo, Halo Kak Mose, apa kabar? Konbanwa. Selamat malam semuanya. Aduh, Juga, Kak. aduh, ini Gimana gimana nih mau kira-kira Kak langsung mulai akhir-akhir? nih? Boleh? Kak Mose boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman. Oh, oke. Ya, Ini aku udah nyiapin slide juga sih. Mau sekalian ini aku live stream kan? hmm, kayaknya pas sesi aja deh Kak. Ah, oke. Ya, Perkenalkan, aku Moses. Pasti ada yang udah kenal duluan atau lihat di medsos gitu dengan username Moses Arts. Nah, itu aku. Aku artis otodidak biasa, digital artis. Biasanya aku suka gambar karakter dan environment illustration. Jadi kalau kalian mungkin lihat portofolio aku di ArtStation atau di Instagram, mungkin kebanyakan menggambar background ya. Jadi nggak heran kalau misalkan cocok juga jadi pembawa materi perspektif. Itu perkenalan singkat dari aku. oke. Wah, keren banget nih ya Kak. Eh, Gimana teman-teman? Apakah sudah keren Kak Mose ini tentang pembelajarannya menggambar? Terutama soal background.
Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi utamanya. Sebelum dimulai, teman-teman semua bisa siapin dulu alat tempur teman-teman semua nih. Barangkali ada yang mau mencatat atau mau langsung dipraktekin selama pembelajaran, itu juga boleh. Selain itu, teman-teman yang sewaktu pembelajaran ada yang ingin ditanyakan, boleh dicatat dulu pertanyaannya, lalu dikirim ke channel Q&A. Jangan di channel yang lain ya, soalnya takut nggak kebaca. Oh ya, satu lagi, di pertengahan pembelajaran nanti bakalan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada hal yang mengganjal buat teman-teman semua, langsung siapin aja pertanyaannya. Lalu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Baik, semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita langsung aja ke sesi utamanya. Untuk Kak Mose, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ini aku coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas atau buram atau gimana nih? Oke, aman-aman. Baik, aku mulai. Eh, Malam ini kita akan belajar soal perspektif ya, guys. Perspektif dasar. Kenapa aku mengambil nama The Art of Perspective? Mungkin dari kalian, oh belajar perspektif itu sederhana kayak melihat sekedar satu titik hilang, dua titik hilang, tiga titik hilang, atau mungkin kalian hanya melihat eh, panduan-panduan yang ada di Pinterest kayak gambar-gambar potongan contoh eh, perspektif perspektif itu sendiri seperti apa, kayak habis itu kalian tirus semena-mena mungkin. Jadi The Art of Perspective ini di sini aku bakal bener-bener jelasin dasar teori tentang perspektif itu sendiri yang mungkin kalian, oh ternyata tuh ada teori perspektif yang dasar banget yang mungkin tuh kalian perlu tahu gitu. Jadi aku mulai saja. Next. Ah ya, ini introduction. Sebenarnya tadi pengen sekalian introduction di slide ini sih. Cuma sekedar tambahan aja ini siapa aku. Eh, aku mulai menggambar itu sebenarnya dari serius menggambar tuh dari 2021. Jadi 5 tahun berkarir itu udah mungkin ya begitu-begitu aja, seniman otodidak biasa. Belum masuk ke industri, cuma sedang membuat usaha sendiri yang kemungkinan membuat industri sendiri kali atau bisnis sendiri. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya tadi, yang perkenalan, biasa aku sering menggambar karakter dan environment. Tapi ada juga beberapa output lain seperti konsep art, itu biasanya aku buat juga gitu di portofolio aku. Ya, software yang biasa aku gunakan, awalnya aku pakai Ibis Pen sama seperti teman-teman pemula biasa pada umumnya. Terus aku pernah nyoba pakai Clip Studio Pen juga, itu sekitar 1,5 tahun baru aku pindah ke Photoshop karena ada rumor mengatakan kalau beberapa profesional artis yang ada di industri itu rata-rata memakai Photoshop gitu. Nah, ini potret seorang seniman yang gemar menggambar karakter dan background lingkungan. Itu gambar doodle kilas tentang aku aja. Oke, next. Ini aku disclaimer dulu sebelum memulai materinya. Ini materi yang aku buat itu berdasarkan beberapa source yang ada yang aku cari, dan salah satunya itu dari buku yang sangat bagus ini, yaitu The Art of Perspective, juga The Ultimate Guide from Artists in Every Medium dari Phil Metzger. Dari buku ini sebenarnya bukan mewakili sih, cuma eh, merepresentasikan beberapa materi perspektif yang benar-benar dasar, dan itu tuh dipakai oleh nggak sekedar artis tradisional tapi digital artis juga bisa memakai materi yang ada di buku ini gitu. Jadi kenapa aku memilih buku ini sebagai dasar? Karena ini cukup fleksibel untuk kita bawakan. Dan kenapa aku melakukan disclaimer dulu di sini, karena
Mungkin dari kalian kalau misalkan menjadikan aku materi ini sebagai patokan dari kalian, mungkin kalian bisa explore lagi lah setelah kalian mendengar materi yang aku sampaikan ini nih. Jadi kalian bisa explore lagi materi yang mungkin di luar dari buku ini, atau kalian mau membaca buku ini secara keseluruhan itu bisa gitu. Begitu. Ini ada kok di internet, kalau kalian cari itu The Art of Perspective dari Bill Metzger gitu. Baik, next apa aja yang kita pelajari? What we learn about. Oke, yang pertama, di sini kita akan belajar latar belakang perspektif itu seperti apa ya. Jadi kita harus, sebelum mengetahui perspektif, kita harus tahu nih the reason kenapa kita harus belajar perspektif. Ada alasan tertentu mungkin yang kalian belum tahu di luar itu. Terus yang kedua, kita akan belajar notasi perspektif, apa aja tentang aspek-aspek penting yang ada di eh, teori perspektif itu sendiri. Baru ada 1 poin perspektif, 2 poin perspektif, dan 3 poin perspektif. Ini ada banyak implementasinya. Mungkin di dalam teori dasar ini, sesi ini kita akan benar-benar deep dive untuk teori dasarnya. Oke, kita akan mulai yang latar belakang, matter of perspective. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu eh, pendapat dari seniman terdahulu, yaitu Leonardo da Vinci. Apa pandangan dia mengenai perspektif? Perspektif adalah cara melihat objek dalam 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi. Kita menggambar berdasarkan realita. Nah, untuk menciptakan realita itu ke dalam gambar, berarti kita membutuhkan pengetahuan untuk menaruh realita 3D tersebut, 3 dimensi tersebut ke dalam kanvas yang dimana itu bentuknya dalam 2 dimensi. Oke, kita lanjut. Nah, perspektif itu apa? Itu tuh seperti bisa dibilang kayak kita menciptakan sebuah ilusi kedalaman. Nah, di situ di dalam perspektif dasarnya itu ada bisa dibilang ada aspek yang mungkin kita harus ketahui dalam menggunakan teknik perspektif. Itu berkaitan dengan ukuran, terus ada warna, gimana kita melihat warna dari objek yang sangat dekat, kemudian objek yang jauh itu seperti apa, kemudian penyesuaian gimana objek antar jarak yang kita lihat dan jarak yang mungkin kita tidak lihat gitu. Oke, next. Nah, di sini sebenarnya ada elemen menggambar perspektif itu ada 2 jenis. Yang pertama kita harus perhatikan yaitu natural perspektif. Ini teori di mana perspektif itu berkaitan dengan efek atmosfer yang menciptakan nada dan warna gitu. Kemudian ada linear perspektif. Nah, linear perspektif ini mungkin yang sering kalian lihat itu yang di internet atau mungkin kalian lihat di Pinterest, kayak misalkan kalian dilihat di Pinterest itu ada artis-artis Jepang yang sering gambar environment atau background gitu dengan rumus-rumus breakdown garis-garis perspektif. Itu mereka sebenarnya belajar dari linear perspektif itu. Itu termasuk dalam kategori elemen linear perspektif. Itu tuh menjelaskan dengan terkait pengaturan bentuk ruang lah gitu. Oke, kita mulai nih. Teori dasar natural perspektif itu dulu. Apa sih natural perspektif? Ah, kita melihat kasus di realita aja. Contohnya di dunia ini ada yang namanya atmosfer kan. Secara natural itu objek yang kita lihat dari pandangan terjauh itu tuh seakan-akan terlihat tidak sesuai dengan warna aslinya. Itu dikarenakan ada beberapa kumpulan udara, itu bisa entah itu debu, entah itu asap yang membuat itu menjadikan filter filter efek gitu yang mengakibatkan warna di lingkungan itu menjadi berubah. Kayak misalkan ini ada gambar kan, kita lihat sendiri itu ada orang, kita melihat sebagai pandangan orang ini, dan di lingkungan sekitar kita itu ada banyak debu, ada udara yang entah itu berbentuk seperti apa udaranya, yang dimana itu mengumpul menjadi satu, dan ketika itu berada di jarak paling jauh, itu akan
menciptakan sebuah filter yang sulit untuk kita lihat apa warna aslinya begitu. Next. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, perspektif perspektif itu berkaitan dengan jarak ya. Jadi tampilan jarak pandang. Jarak pandang kita itu eh, kita melihat kalau di gambar-gambar perspektif biasanya kan orang-orang gambar semakin jauh semakin tidak terlihat warna aslinya. Kayak misalkan eh, ada gambar paling kecil banget gitu, tapi warnanya paling pudar nih gitu dibandingkan objek yang paling dekat tapi warnanya lebih jelas. Nah, itu salah satu aspek dari natural perspektif itu sendiri, teori natural perspektif, jarak. Jadi jarak itu sangat penting dalam teori perspektif gitu. Nah, contoh dari pertimbangan perspektif natural perspektif itu berkaitan tentang relativitas warna. Ini kita belajar sedikit tentang teori warna. Misalkan nih, ada yang namanya atmospheric condition. Jadi di setiap lingkungan yang ada dan di setiap waktu ataupun jam waktu gitu di dunia ini, misalkan pagi, siang, sore, malam, itu kan menciptakan sebuah warna langit yang dimana itu mempengaruhi lingkungan di sekitarnya kan. Kayak misalkan pada gambar ini ada waktu sore yang mengakibatkan warna di sekitarnya lebih hangat atau gelap gitu. Dan sedangkan warna-warna yang dimana itu suasananya mendung itu menciptakan lingkungan yang menjadi gelap atau yang lebih dingin gitu. Atau yang lebih cerah mungkin berarti warna-warna di sekitar lebih jelas lagi warnanya. Begitu. Nah, coba kita breakdown seperti apa contoh dari atmospheric condition itu sendiri. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat sendiri kan, eh langit itu dan udara di sekitar yang ada pada gambar ini. BTW, ini aku ngambil dari artis Cina yang ada di ArtStation namanya HW 6523, nggak tahu itu emang nama aslinya dia kayak gitu. Jadi di gambarnya dia ini memperlihatkan kalau ada faktor lain yang mengakibatkan gambar ini menjadi membentuk sebuah warna yang didasari dari atmosferik perspektif itu sendiri. Misalkan kayak tadi kan langit nih, langit yang sore seperti ini, terus dengan debu di sekitarnya, warnanya kan hangat dan bercampur dengan warna-warna dingin. Berarti di sekitar topografi kayak tanah atau bebatuan di sini itu juga ikut ikut warnanya jadi lebih harmoni. Jadi ada faktor tertentu gimana itu ternyata atmospheric condition pada perspektif itu sangat penting, gimana selain kita belajar soal yang tadi yang linear itu, nah warna juga berpengaruh sebenarnya. Kayak misalkan teori relativitas warna itu tadi, kalau misalkan lingkungannya eh, kayak dari waktunya sore, siang, malam, nah itu juga berpengaruh ke warna-warna lingkungan sekitarnya gitu. Dan misalkan kayak cuaca cerah, mendung, hujan atau gimana gitu, itu juga berpengaruh ke warna gitu. Jadi perspektif bukan belajar soal gimana itu bentuknya, tapi kita juga belajar seperti apa nantinya warna itu juga ikut serta dalam eh, aspek perspektif itu sendiri gitu. Nah, mungkin dari kalian sendiri ada yang perlu ditanyakan kah atau gimana ini? Atau hostnya sendiri atau bisa mencari ada pertanyaan gitu dari penonton? Nah, sebelum kita lanjut, apa ada yang mau ditanyain dulu nih dari teman-teman? Yang mau bertanya silakan di Q&A room ya.
Halo, ada pertanyaan kah? Sebentar ini ada yang lagi ngetik, Bang. Oh, oke. Kita sambil diskusi aja, jadi santai aja kita belajar soal perspektif mungkin. Aku juga pengen dari kalian sendiri ada permasalahan di mana soal menggambar perspektif perspektif itu gimana. Jadi aku tuh pengen tahu nih, kira-kira tuh dari kalian sendiri dalam menggambar perspektif tuh pernah nggak mikirin soal pertimbangan warna ini? Jadi aku tuh pengen ngebawa ternyata tuh perspektif tuh ada aspek penting lainnya gitu. Contohnya yang aku jelaskan tadi soal natural perspektif itu sangat penting banget buat dipelajari karena kalau selain oke kita tahu lah gimana itu cara mekanisme linear perspektif perspektif itu pada umumnya, tapi ada warna juga tuh ikut di situ. Kan kita nggak mungkin belajar sekedar belajar perspektif secara garis, tapi kita tahu juga perspektif secara warnanya juga. Nah, ini aku pengen tahu nih. Kira-kira kalian ada yang mungkin bisa dipertanyakan atau gimana? Oke, ada pertanyaan pertama dari Kak Lili. Oke. Eh, mau nanya, berarti kalau misal perspektif make banget warna, kalau mau Hmm? hitam putih bisa nggak? Aku bingung ngeberaniin benda yang jauh, tapi warna langitnya jadi gelap banget dong kalau gambar perspektifnya hitam putih. Maaf kalau kurang jelas pertanyaannya. I see. Berarti Ya. eh, ini aku coba luruskan dulu. Ini berarti dia lagi belajar kah atau kan ada tuh yang orang belajar perspektif itu juga dari value gitu. Jadi warnanya hitam putih gitu. Apakah tujuannya untuk itu atau gimana? Ini kita saling diskusi juga. Dia Pengen tahu. pengen belajar gitu. Oh, Kayaknya sekedar dari belajar aja. awalnya hitam putih. Oh, hitam putih. Ya, start Maybe hitam putih. maybe tergantung dari backgroundnya ya. Kalau misalkan tadi katanya yang jaraknya jauh, gimana? Value-nya rendah atau gimana itu? Tadi coba ulang pertanyaannya. Hmm. Oke, bentar. Kalau misalkan perspektif pakai warna, Hmm. terus kalau mau nih, berarti kalau misalkan perspektif pakai warna, kalau mau hitam putih bisa nggak? Soalnya aku bingung banget ngeberaniin benda yang jauh kayak warna langitnya jadi gelap banget gitu. Iya, itu berkaitan dengan value juga ya. Seperti yang ada di gambar ini, kalian lihat kan? Kalau misalkan dia semakin jauh, warnanya juga semakin pudar dan value-nya juga semakin terang dia. Kayak contoh yang warna merah ini, dia semakin jauh semakin pudar juga, biru juga gini. Kecuali kalau ini yang bagian bawah ini sebenarnya mewakili dari bentuk kejelasan. Mungkin kalau dari dekat itu lebih jelas dari edges-nya gitu, jadi nggak pudar. Nah, kalau semakin jauh dia agak pudar gitu, kayak ngeblur. Nah, kalau hitam putih sebenarnya nggak masalah, bisa-bisa aja. Nah, itu berarti kamu sekaligus belajar perspektif dan value. Nah, value itu kan berarti kan agak kompleks juga kalau mau belajar value. Nah, itu kamu ngatur, mungkin ngatur value arrangement-nya, kayak penataan value-nya. Kan ada kan tingkat beberapa arrangement value. Nah, itu mungkin ada di teori lainnya ada sangat berbeda jauh dari perspektif sih sebenarnya kaitannya. Tapi bisa sebenarnya bisa-bisa aja, nggak masalah kok. Ngikutin konsep yang ini tadi itu jarak. Semakin jauh jaraknya berarti kan dia semakin pudar gitu. Mungkin dilihat dari pertimbangan lightingnya atau suasana backgroundnya sih, suasana lingkungannya apakah itu gelap, terang, seperti pagi, siang gitu kan. Atau kalau mau malam atau mendung, berarti itu kan backgroundnya gelap tuh. Nah, itu gimana kamu menyesuaikan value dari lingkungan itu. Gitu sih. Oke, oke, Apakah ada makasih lagi? Kak. Makasih Kak jawabannya. Terus di sini ada pertanyaan dari Kak Marumaruci. Hmm? Jadi pertanyaannya gini, menggunakan warna dan perspektif untuk mengungkapkan sesuatu bisa simbolisme atau foreshadowing pada sisi visual dan karakter storytelling eksekusi efektifnya gimana Bang?
foreshadowing ya. Ya. Sebenarnya itu kompleks. Jadi kalau memang kamu fokusnya ke visual, itu kamu atur atur lagi. Bisa-bisa aja. Cuma coba kamu lebih atur lagi gimana. Jadi sesuai dengan apakah kamu pengen nge-push banget ngikutin teori bisa, ataupun kalau kamu punya implementasi lain bebas. Jadi banyak banyak kok implementasinya kok. Kalau mau sekedar mengikuti teori bisa aja. Jadi fokusnya ke teori itu. Tapi kalau mau menciptakan visual tersendiri itu bisa gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Moses atas jawabannya. Dan juga terima kasih sama Kak Maru atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Ishak sama Kak Tegi kita gabung ya. Oh ya, apa tuh? Nah, dari Kak Ishak berkaitan sama value grouping ya berarti. Mm-mm. Eh, yang pembahasan mana tuh? Yang soal value tadi. Entah, pertanyaannya itu. Boleh Kak Ishak buat memperjelas pertanyaannya? Atau mungkin dari penonton sendiri mau ngomong langsung bisa? Apakah boleh diberikan mereka akses gitu? Jadi kita bisa enak diskusinya. Oke, siap-siap. Untuk Kak Ishak izin dinaikin ya. Halo, halo. Lu Halo, udah masuk Bang? masuk masuk. Ya, ya. Berarti itu berkaitan sama atmospheric condition ya, yang dimana kayak semakin jauh objek, kontrasnya kayak semakin semakin Nah, beda gitu. iya, itu karena ada faktor yang aku bilang tadi kayak atmosfer, ada udara di situ. Bukan selain udara tapi Oh, dari langit, mungkin dari debu yang ada di sekitar. Jadi itu berpengaruh oke, banget tuh gitu. oke, oke. Makasih, makasih. Oke. Oke, Bisa nih satu pertanyaan lagi tuh atau mau oke, oke. lanjut gimana? Bentar. Eh, yang terakhir ya, dari Kak KTG62. Oke. Permisi Kak, izin bertanya terkait atmospheric condition tadi, juga Mm-mm. berlaku nggak di dalam ruangan dan sebagaimana jaraknya untuk memunculkan relativitas warna tadi? Kemudian, gimana cara mix and match color-nya? Soalnya, dari contoh-contoh tadi, ada beberapa harmoni warna dan mostly, sepertinya warna bayangan sama cahayanya kontras gitu ya. Bisa tolong dijelasin nggak mekanismenya gimana? I see. Cukup. Oke. Untuk pertanyaan itu sebenarnya agak kompleks juga sih. Ini berkaitan ada dengan dua hal, yaitu color dan juga composition. Color color ini yang termasuk sama color and light ya. Jadi ada lighting juga bermain di situ. Eh Interior itu dia kan hanya bisa dibilang section untuk, oke, ini aku jelaskan dulu untuk soal itu. Yang aku jelaskan di sini contoh-contoh ini kan
background environment yang lebih luas kan. Maksudnya bener-bener yang masif gitu, memiliki jarak yang bener-bener jauh. Itu aku ambil contoh itu kenapa? Karena lebih mudah membaca gimana itu teori atmosferik terbentuk gitu. Nah, kalau soal interior itu mungkin itu berkaitan dengan lighting yang pertama. Dan itu juga tergantung dari permainan lighting itu tersebut. Kalau misalkan lightingnya itu menciptakan sebuah kontras komposisi di situ, ya itu berbeda lagi dengan terapan yang ada di background yang seperti ini, yang lebih lebih luas lagi gitu, yang di luar dari interior itu, eksterior lah, seperti itu. Nah itu sebenarnya di luar dari materi sih, tapi mungkin agak sedikit kompleks untuk dibicarakan. Itu aja sih. Oke, cukup sekian pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya nanti dijawab di sesi berikutnya ya. Oke, Oke, boleh kamu bisa. dilanjutkan. Boleh. Gaskun, kita lanjut. Apa nih? Oke, notasi penting dalam perspektif ya. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Nah, ini aku jelaskan mungkin yang nggak tahu notasi apa aja yang ada di perspektif nih. Oke, yang pertama, horizon line. Nah, apa itu garis horizon? Garis horizon merupakan garis pandang terjauh yang kita lihat. Jadi kayak kita lihat di luar, gitu tuh kalian pasti melihat batasan-batasan dataran tuh. Nah, itu sebenarnya garis horizon kalau kalian kalau di dalam teori perspektif itu. Jadi mata kita tuh melihat, kalau misalkan nih kita melihat dari ketinggian dataran tinggi yang paling tinggi gitu, terus kita ngelihat pemandangan-pemandangan kota. Nah, itu pasti kalian ngelihat tuh ada garis horizon gitu di batas-batas kota, antara kota itu dengan langit yang di atasnya. Nah, itu namanya horizon line. Nah, garis horizon ini punya peran penting dalam perspektif, yang dimana horizon line itu menempatkan sebuah yang namanya vanishing point. Nah, apa sih vanishing point itu? Vanishing point atau titik hilang atau titik lenyap itu tuh titik di mana garis-garis eh, garis-garis hilang itu atau vanishing line itu menuju ke titik hilang yang menciptakan sebuah distorsi, kayak dari objek terdekat kita, dan gimana objek tersebut kalau dilihat dalam jarak yang terjauh gitu. Ini kalian bisa lihat contohnya, ini ada bangunan yang dimana sisi di sini terlihat besar, dan ketika dia menyudut ke dalam titik hilang tersebut, dia semakin kecil. Nah, itulah efek dari aspek dari vanishing point. Kemudian yang aku jelaskan tadi ada menyinggung soal vanishing line. Apa sih vanishing line itu? Nah, ini sebenarnya penting juga. Vanishing line atau garis lenyap itu, ini sebenarnya bisa dibilang garis-garis yang muncul pada objek di setiap sudut-sudut pinggiran objek. Seperti kayak kalian lihat pada gambar ini di bagian sisi-sisi objek tersebut menciptakan sebuah garis paralel yang menuju ke satu titik hilang tersebut. Ini yang disebut namanya vanishing line. Kalau kalian perhatikan di gambar-gambar perspektif gitu kan, pasti ada vanishing line-nya gitu. Nah, ada aspek penting juga dalam notasi perspektif itu, yaitu eye level, tingkat mata. Jadi itu eye level itu apa? Eye level itu kayak kita melihat perspektif itu dari pandangan mana. Nah, itu eye level ada 3. Dari mata kita atau head on gitu. Jadi sejajar dengan mata kita. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas. Nah, tiga tingkat itu tuh yang bermain dalam perspektif. Jadi pandangan kita tuh dibagi menjadi 3 itu. Nah, dari notasi ini ada yang kalian pertanyakan atau mungkin bisa kita diskusikan gitu? Bisa sekalian tangannya jawab juga. Atau mungkin kalian belum tahu nih apa
soal eye level nih. Nah, ini coba kalian diskusi nih, kita diskusi bareng gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi kedua dari pertanyaannya. Sebelumnya kita lanjut dulu dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu dari Kak Gila Gambar. Oke. Kak, kalau misalnya kita buat mas baliknya yang lebih dekat, lebih terang warnanya, terus yang jauh lebih pekat, apakah boleh? Soalnya kadang lihat gambar kayak gitu, buat focal point aja. Iya, itu bisa berkaitan dengan value arrangement sebenarnya yang aku jelaskan tadi. Kan, oh ini aku singgung sedikit apa itu value arrangement. Nah, sebenarnya ada 3 jenis value arrangement, cuma total ada sebenarnya ada 6. Mungkin yang ini agak kompleks sedikit, tapi aku jelaskan tiga-tiganya aja. Yang pertama, value arrangement itu kan kita pertimbangan dari 3 hal, yaitu foreground, midground, sama background. Ada yang bagian foregroundnya itu cerah, tapi backgroundnya gelap. Jadi bagian sisi belakangnya gelap. Nah, itu permainan lighting sebenarnya. Ada juga yang bagian depannya gelap, tapi belakangnya terang. Gitu. Ada juga yang tengahnya terang, tapi depan belakangnya bisa gelap, bisa agak terangan dikit. Gitu. Nah, itu sebenarnya value arrangement kaitannya dengan lighting juga value. Cuma itu bisa dimainin dari segi perspektif juga sih. Nah, bisa-bisa aja, tapi ini di luar dari konteks materi ya. Tapi kalau mau belajar lebih lagi, nah itu bisa pelajari soal teori value itu tuh, value arrangement. Oke, makasih Kak Moses atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Kak Gila Gambar atas pertanyaannya. Lanjut ke Oke. pertanyaan kedua di sesi ini, yaitu dari Kak Maru-Maru lagi. Pertanyaannya yaitu, ngomongin eye level, berarti sama teorinya dong dengan fotografi ya Kak? Iya, benar, fotografi. Nah, kalau kalian sering melihat gambar-gambar dari drone atau gambar-gambar foto dari helikopter gitu kan, itu sebenarnya mainin eye level itu. Atau kalian ngelihat dari angle kamera yang paling bawah, nah itu bisa dibilang eye level bawah gitu kan. Itu fotografi, itu masuk ke dalam teori fotografi juga. Nah, itu mainnya di bagian soal aspek eye level itu. Gitu sih. Oke, cukup ya. Ada lagi kah pertanyaan? Yuk kita diskusi Lagi ada lagi yang nih. ngetik. Ya, lagi ada yang ngetik. Oke. Oke. Kita sesi berikutnya sampai jam 20.45 ya. Oke, dari Kak Wirangga, izin bertanya, ketinggalan sudut pandang pengamat terhadap objek itu bisa memengaruhi kontras warna terhadap objek jauh kah? Kayaknya yang dimaksud ketinggian deh. Oh, iya, itu itu nanti berkaitan tentang soal perspektif itu. Itu nanti kita bisa pelajari soal next slide berikutnya. Oke. Tapi itu iya Pertanyaan. berkaitan soal eye level juga sih itu. Oke. Pertanyaannya cukup di sini aja Kak. Boleh dilanjut? Oke, kita next. Let's go. Nah, kita mulai nih. Satu poin perspektif. Gimana sih itu? Ini kita lihat projektif tentang
satu titik hilang, one point perspective. Dalam perspektif satu titik hilang itu semua garis horizon dan vertikal itu tetap paralel. Jadi di bagian depan kalau kalian perhatikan, ini ada bagian depan bentukan, ini tetap paralel. Dia benar-benar mengikuti garis horizon dan garis vertikal. Dia tetap lurus. Jadi setiap bagian depan itu kita benar-benar fokus ke bentuk dasarnya, tetap vertikal dan horizon. Kecuali kalau kita sudah menentukan titik hilangnya, baru kita bikin penyusutan di bagian tersebut. Gitu. Nah, kita melihat seperti apa penyederhanaan tentang konsep satu titik hilang itu. Nah, seperti yang aku katakan tadi, satu titik hilang berarti kan kita hanya fokus ke dalam tampilan satu titik hilang saja nih. Jadi yang berarti bagian depan ini mereka tidak berkomunikasi ke titik hilang yang lain. Jadi dia hanya fokus ke dalam satu titik itu. Dia benar-benar paralel dengan garis horizon dan garis vertikalnya. Dia tetap tegak lurus. Nah, baru ketika membuat bentuk 3 dimensinya, kita akan membuat kayak sisi lainnya itu kayak sisi kiri, kanan, bawah, atas mungkin itu menuju ke satu titik hilang ini. Begitu. Itu konsep sederhana tentang satu perspektif titik hilang. Mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa satu titik hilang itu pasti di bagian depannya itu emang benar-benar basic shape banget. Ya itu memang karena pada dasarnya dia mengikuti fokus ke garis horizon dan vertikalnya. Dia memang tampil ke kamera itu benar-benar fokus ke bentuk utamanya dia. Barulah ketika kita memproyeksikan ke dalam 3 dimensinya, sisi lainnya itu akan menyusut ke satu titik hilang saja. Oke, kita lanjut tentang 2 titik hilang. Nah, ini berkaitan dengan satu titik hilang lagi. Seperti namanya, perspektif 2 titik hilang. Berarti kan kita melibatkan nih titik lainnya. Berarti ada 2 titik hilang di situ. Yang dimana ini menampilkan tampilan yang berbeda lagi dari satu titik hilang yang pertama. Kalau satu titik hilang itu berarti kan menampilkan sisi depan jelas dan benar-benar fokus ke bentuknya kan. Kalau di sini dia hanya menampilkan 2 sisi gitu. Jadi sisinya tuh mengarah ke arah yang berbeda. Dia tidak lurus lagi tapi mengarah ke arah yang lain. Dan itu dikarenakan ada titik hilang yang 2 itu tadi gitu. Nah, ini kita melihat konsep penyederhanaan dari 2 titik hilang itu seperti apa. Kalau yang di satu titik hilang tadi, itu kan hanya fokus ke satu titik tuh. Yang dimana tampilan depannya kan berarti lurus, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita rotate, kalau ini ceritanya kita rotate dari bentuk kotak ini, berarti itu kan menciptakan yang namanya titik hilang lainnya. Berarti kan dari misalkan nih, kita melihat dari kotak ini mengarahnya kita banget. Jadi lurus nih dari tatapan mata kita. Nah, kita pengen ngerotate bentuk kotak ini ke arah ke sini seperti ini. Gitu. Itu kan berarti ada sisi depan ini menjadi berubah mengarah ke sini kan. Yang dimana sisi samping yang ini mengarah ke titik hilang lainnya. Nah, itu konsep penyederhanaan tentang pemahaman 2 titik hilang itu. Jadi tampilan bidang objeknya itu tuh menyudut ke sisi titik hilang lainnya gitu. Begitu konsep tentang 2 titik hilang. Kita akan lanjut ke 3 titik hilang itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang garis horizon yang 1 dan 2 titik hilang itu, garis horizonnya kan tegak kan, lurus, bener-bener lurus. Kalau di 3 titik hilang itu garis horizonnya udah menciptakan titik hilang lain, yang dimana itu menciptakan perspektif 3 titik hilang namanya. Contohnya seperti ini, berarti di sini ada nih anggapannya garis vertikal ini sudah menciptakan titik hilang. Maka dari setiap garis vertikal yang ada itu bakal menyusut ke
tiga titik hilang ini. Ada teorinya, ada alasannya mengapa ada titik hilang yang berada di garis vertikal itu. Kenapa? Pada dasarnya sebenarnya kita itu dari jarak beberapa jauh kita melihat bentuk garis di dunia nyata itu nggak bener-bener lurus gitu, ada miringnya. Jadi bisa dikatakan kayak ada titik lain, titik hilang lain tuh yang berada di area garis vertikal. Kalau pada umumnya kan 1 sampai 2 titik hilang dia berada di garis horizon kan, ini kayak gini. Nah kalau yang 3 titik hilang dia berada di garis vertikalnya, itu konsepnya. Nah pemahamannya seperti apa? Kita ambil kasus kayak dua perspektif, 2 titik hilang. Anggapannya dia kan garis vertikalnya lurus nih, dia sejajar dan bener-bener straight gitu. Nah kalau di perspektif 3 titik hilang ini kita udah bermain soal yang namanya jarak jarak pandang. Kalau misalkan dia semakin miring, dia berarti semakin dekat titik hilangnya. Tapi kalau misalkan dia miringnya seperti agak lurus gini, yang berarti itu jarak titik hilangnya bener-bener jauh dari pandang kita. Mungkin dari kanvas ini pun ini nggak nyampe ini titik hilangnya, gitu. Karena bener-bener jauh. Kalau yang aku contohin yang tadi, ini kan dekat nih. Karena emang ada terapan efek distorsi di situ, distorsi kamera. Kalau kalian sering lihat di contoh-contoh Pinterest, gambar-gambar perspektif tiga titik hilang kan biasanya kayak gini tuh. Nah umumnya kalau pemahaman penyederhana soal 3 titik hilang itu sebenarnya kayak gini. Jadi bener-bener ada kemiringan di garis horizon. Jadi nggak cuma garis horizon, garis vertikal. Jadi nggak cuma garis horizon doang yang berada, yang punya garis titik hilang. Tapi di garis vertikal juga punya titik hilang itu. Nah, kita lihat apa aja contoh tipe-tipe kerja dari perspektif 3 titik hilang itu. Ini berkaitan soal eye level tadi. Itu seperti yang dipertanyakan sebelumnya di section sebelumnya itu kan ya kayak gini, ada eye level bawah, ada eye level atas. Kalau eye level bawah ini kan berarti tampilannya kita melihat pandangan dari bawah tuh, bener-bener dari dasar groundnya itu. Nah, biasanya ini dipakai sama mungkin orang-orang yang suka gambar arsitektural itu atau gedung-gedung bangunan yang gede gitu kan. Itu biasanya mereka pakai eye level yang bawah. Nah, sedangkan eye level yang atas berarti kan dia mengambil tampilan pandangan dari atas. Entah itu dia dari pakai drone atau helikopter ataupun dari pesawat, itu pasti kan dia berada di eye level di atas. Nah, ini biasanya dipakai sama mungkin seniman-seniman yang suka menggambar kota, tata kota gitu, cityscape maybe. Nah, biasanya mereka pakai type words yang seperti ini gitu. Nah, mungkin dari kalian atau dari penonton ada yang pengen ditanyakan atau kita diskusikan nih soal mekanisme 1, 2, 3 titik hilang itu yang sudah kita pelajari ini. Oke, Apakah kita ada pertanyaan? berikut sesi tanya jawab berikutnya. Yuk, Ada kita diskusi nih. atau mungkin ada yang mau diangkat nih di stage. Ya, boleh Boleh. tuh. Lebih enak tuh. Jadi lebih seru juga kita Iya, diskusinya. soalnya kan Langsung ngomong. ya, Let's ada go. ada yang bisa ngetik, ada yang cuma bisa efektifnya berbicara gitu. Mungkin ada gitu. Boleh aja.
Mana ada yang ditanyakan? Lagi ada yang ngetik ini. Oh, atau ada yang langsung ngomong, nggak apa-apa kok. Aku pengen diskusi dengan kalian nih. Ayo Kak Maru, siapa tahu mau naik Kak. Nah, ada yang right nih buat naik stage. Ntar. Izin dinaikin ya. Halo. Halo. Masuk, masuk. Iya. Jadi kan saya lihat di titik 2-nya itu kan semua kotaknya itu kan sejajar semua itu. Semua orientasinya sama. Misalnya kan ada multiple objek lah di sana. Jadi Ya, misalnya salah satunya itu berputar 10 derajat lah. Itu cara mencari titik hilangnya untuk kotak itu saja itu bagaimana? itu oke. Aku mau sedikit spill apa yang bakal bisa masuk materi ke sesi berikutnya ya. Jadi itu Iya, iya, iya. dalam teori perspektif yang lebih advance lagi, ada yang namanya multiple vanishing point. Multiple Oh, vanishing point itu sebenarnya konsepnya mengambil dari hal ini tadi nih, konsep yang rotasi objek. Jadi kan kalau kita menggambar, umumnya kalau kita menggambar dua titik hilang, itu kan hmm, hanya sekedar fokus ke sisi satu titik hilang dan dua titik hilangnya itu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada kasus lain yang dimana dari beberapa objek ini ada berputar sedikit, itu menciptakan vanishing point yang lain gitu. Nah, bisa dibilang eh titik hilang itu tuh yang ada di garis horizon itu ada banyak, bener-bener banyak implementasinya kalau bisa dibilang, karena itu bermain soal rotasi. hmm. Nah, ini lebih advance lagi sih, mungkin bisa aku ini ya jelaskan di sesi yang akan datang gitu. Tapi itu pertanyaan yang bagus, Ya, jadi bagus buat nge-spoiler dikit gitu. iya. Terima kasih. Oke. Atau ada pertanyaan lagi gitu, boleh langsung tanyakan aja sekaligus. Apa ya? Mungkin itu saja yang bisa saya. Oke. Izin diturunkan ya. Oke, makasih atas pertanyaannya. Atau ada dari teman-teman yang lain itu yang mungkin punya permasalahan dalam menggambar perspektif gitu, entah itu menggambar satu titik hilang, dua titik hilang, tiga titik hilang, boleh nih ceritakan Ini masalah kalian tuh. ada nih Kak dari Q&A room. Oke. Dari Kak Yun. Kak, kalau buat perspektif manusia itu juga sama. Soalnya kadang suka kesusahan buat perspektif manusia. Ini soal implementasi ya. Ah, ini bener-bener ya seperti aku bilang tadi sih, itu pengen aku jelaskan di sesi yang akan datang ya. Ini kan berkaitan soal implementasi. Cuma di sini kan kita masih belajar soal basic-basic dasar yang harus diperhatikan dulu nih sebelum kita lanjut soal itu gitu. Tapi itu ada caranya kok. Nanti bakal aku bawakan lagi kok di sesi yang akan datang.
Oke, makasih Kak Yun atas pertanyaannya. Lanjut lagi dari Kak Maru lagi. Oke, dari Kak Maru. Izin bertanya Kak, untuk 3 titik hilang pada cityscape atau pemukiman lain, itu ada batas berapa detail gambar tersebut atau tidak Kak? Batas detail ya. Detailnya tuh apa dulu nih? Kaitannya nih detailnya. Apakah kuantitas bangunannya atau gimana? Eh, Atau jarak mungkin dari ini, ketiga titik hilangnya? Gimana nih? mungkin detail dalam bangunannya gitu. Wah, Detail dari semuanya Kak, bangunan ya. semuanya. Semuanya. Iya. Berarti tergantung dari kamu mengambil tampilan 3 titik hilangnya seperti apa. Misalkan kalau yang aku buat ini kan 3 titik hilangnya deket nih sama jarak 2 titik hilang dan 1 titik hilang. Nah, bisa aja kamu agak turunin dikit jauh dari itu, dari dasar garis horizon itu, menciptakan yang lebih jelas lagi, itu bisa gitu. Yang penting ya itu terserah kamu aja, itu implementasi dari kamu aja, tapi konsep cara kerjanya itu seperti ini kurang lebih begitu. Mungkin nggak ada batasannya juga sih kalau soal perletakan titik hilang yang ketiga ini, atau titik hilang yang lainnya itu terserah. Kalau kalian mau agak geser ke sana atau agak dekat ke sini, nah itu bisa kalian main-mainkan aja. Itu kalian belajar perspektif itu dari situ aja gitu. Gitu. Oke. Makasih Kak Maru atas pertanyaannya. Ini mau dilanjut ke sesi berikutnya atau satu pertanyaan lagi Kak? Bebas. Boleh pertanyaan lagi. Oke. Dari Kak Fawa. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk 4 titik hilang gimana penerapannya ya? Karena beberapa contoh dari pin garisnya lebih ekstrim gitu. Cukup. I see. Aduh, aku mau ini sebenarnya lebih yang aku bilang tadi ini lebih advance dan lebih kompleks juga. Ini kaitannya sama implementasi. Kenapa aku masukin basic teori dasar itu hanya sampai 3 titik hilang? Karena di keempat titik hilang itu, titik hilang yang keempat itu udah masuk ke konsep yang lebih ngeri lagi gitu. Kalau kita bicara di sini kan tadi soal linear perspektif kan, natural dan linear perspektif. Ada lagi elemen yang namanya itu curve linear perspektif, yang dimana itu garis horizon dan garis vertikal yang itu melengkung. Nah itu contohnya udah mulai dari perspektif 4 titik hilang. Nah, itu lebih advance sih sebenarnya tuh sih. Itu kita bahas dulu tuh di sini tuh agak ngeri soalnya. Agak detail. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Fawa atas pertanyaannya dan jawabannya kepada Kak Moses. Boleh dilanjut Kak? Oke, ya sebenarnya ini udah slide terakhir ya. Jadi aku pengen diskusi aja sih soal gimana tuh kalian tuh struggle dalam menggambar perspektif gitu loh. Atau kalian tuh, aku pengen dengar cerita-cerita dari kalian, kayak misalkan menggambar perspektif itu ternyata ada tuh yang kayak tadi misalkan soal warna itu ternyata berkaitan soal perspektif gitu. Nah, apakah kalian tuh pernah menyadari soal itu? Apa emang udah tahu, atau kalian punya struggle di situ kah gitu? Atau kalian bisa ceritakan tuh soal kesulitan atau kendala kalian dalam menggambar perspektif. Nah, itu aku pengen tahu nih dari sisi kalian nih. Udah jelas ya. Udah terakhir ya Kak? Iya. Iya. Oke, Udah. Udah terakhir kan ya Kak? Iya, udah kok. Oke.
Oke, ini kita langsung buka ya sesi tanya jawab yang terakhir. Oke, di sini pertanyaannya ada dari Kak Aji. Kak mau nanya, misal ada objek yang berbeda arah sama perspektif seperti tangga itu ngambilnya gimana ya, Kak? Di sini ada gambarnya, Kak. Boleh boleh tuh. di Ini sekalian aku buka screen lainnya aja deh biar kelihatan. Mana gambarnya? di Q&A room, Kak. Paling bawah. Iya. Ada objek yang berbeda arah. Itu ya yang aku singgung tadi soal multiple vanishing point itu kaitannya. Bisa dibilang kalau soal tangga ya, ini aku agak menjelaskan dikit soal pengetahuanku soal tangga. Kalau gambar-gambar bentuk dasar lain, kalau tangga itu kan dia seperti kotak cuma dipotong diagonal jadi ya kayak gitu kan, ya kayak gini. Dia memang fokusnya agak berbeda dengan kalau yang kita lihat biasanya itu kan menggambar perspektif kan bentuk kotak, terus silinder, bulat. Nah, kalau soal tangga itu ada terapan lainnya sih sebenarnya. Itu agak lebih kompleks juga. Nah, kaitannya sama multiple vanishing point itu tadi, gitu. Oke. Kalau boleh nih. Oh iya, kalau teman-teman ada yang pengen dikoreksi gambarnya boleh aja. Yang mau koreksi kirim aja ya ke Q&A room. Bebas. Itu yang lagi diskusi, Sekalian diskusi. Kayaknya seru nih kalau dibahas di atas. Oh ya, ini masih berkaitan soal tadi yang nanya gambar tangga ini. Ini kan kalau kamu lihat ya, itu kan backgroundnya bener-bener kompleks banget tuh. Kadang kalau kalian menggambar yang namanya urban design building atau gambar-gambar background yang berkaitan dengan bangunan, itu kalian agak rumit di bagian penampilan gambar perspektifnya nanti sih. Nah, saranku kalau kalian mau mulai belajar soal menggambar urban design atau bangunan-bangunan perkotaan gitu, saranku ya kalian coba mencari foto-foto atau referensi yang benar-benar sederhana. Pakainya tuh ya antara 3 titik hilang, 2 titik hilang, 1 titik hilang, itu nggak masalah. Karena kalau kamu mulai dari multiple vanishing point ini, susah Pak. Susah. Karena kalian belum tahu terapan gimana itu memasukkan sisi menyudut itu seperti apa, terus gimana interaksi antar objek itu membentuk sesuai dengan titik hilangnya itu gimana gitu. Nah itu apalagi kan kalian menggambar bangunan. Nah itu bangunan itu kan setiap tampilan sisi depan atau kalau kalian tahu bangunan itu kan bagian depannya disebut dengan fasad bangunan. Nah, fasad bangunan itu kan juga ada yang benar-benar detail, ada jendela, ada kolom atau pintunya, belum lagi atapnya gitu. Nah, itu kan lebih kompleks. Nah, saranku kalian belajar dari foto-foto yang mungkin fotonya itu 2 titik hilang, 1 titik hilang, 3 titik hilang. Iya, yang sederhana dulu aja. Karena kalau kamu mulai belajar yang dari ini, gila, Pak. Aku nggak belajar dari sini sih sebenarnya, cuma sering melihat kayak artis-artis Jepang atau Korea itu kadang mereka memang belajarnya kayak gini. Ya ini sebenarnya mungkin orangnya udah paham soal mekanisme cara kerja perspektif ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pengen
belajar konsep cara kerjanya sederhananya kayak gimana ya, yang aku bilang tadi sih, coba cari referensi yang benar-benar sederhana kayak yang 1, 2, 3 titik hilang gitu, karena lebih mudah untuk dipelajari atau dilatih gitu, lebih enak juga. Gelo, gila background ini nih, background stasiun kereta nih ya, kereta Jepang. Bagus. Ini 2 titik hilang nih kalau kalian lihat nih. Oh ya, Izu, ini kan kita kan udah selesai. Apa ini boleh nggak sekalian, nggak demo sih, cuma aku pengen nge-live stream gambar buat teman-teman yang pengen di breakdown gambarnya gitu. Boleh. Oh, boleh ya. Oke, aku coba cari tahu seperti apa permasalahan. Izin buka Photoshop, guys. Izin. Oke, mari kita mulai breakdown. Masih bingung sama atmosferik tadi. I see. Izin, ini Bang Kentang. Breakdown ya. Ini permasalahannya soal perspektif dalam natural perspektif itu ya, kayak soal warna ya. I see. Atmosferik. Kalau warna-warna cerah gini, ini kan umum ya, kayak warna-warna bener-bener direct light gitu, cahaya-cahaya langit, yang dimana cahayanya tuh bener-bener terang, terus warnanya lebih jelas. Ini aku ada tips sedikit ya soal gimana melihat value arrangement yang aku sebutkan tadi. Jadi tuh kayak kita ngelihat gambar nih, itu kan dibagi menjadi 3 bagian, misalkan bagian background, terus anggaplah ini bagian midgroundnya itu awannya, terus bagian foregroundnya ini kan berarti area-area rumah ini nih. Agak gelap. Ya, yang dimaksud dari value arrangement yang aku maksud tuh kayak gini guys. Jadi ini kan background. Ini aku tulis background, ini midground, dan ini foregroundnya. Jadi foreground itu bagian terdepan gitu. Nah, ini value arrangement kaitannya. Cuma aku nggak mau jelasin itu secara detail ya. Tapi kalau soal atmosferik perspektif tadi, ini nggak terlalu salah sih. Emang konsep warna langit kan seperti ini ya. Jadi bener-bener jelas gitu warnanya dari segi bagian depan, kayak bangunan-bangunan juga jelas gitu. Mungkin dari awannya ya, kalau aku kritik dikit, awan kalau pagi atau siang hari gitu dia lebih shadingnya lebih ini lebih terang,
nggak terlalu gelap. Kalau kalau kalian lihat ini di gambarnya si kentang, ini kan warna birunya malah lebih biru dibandingkan warna langit kan. Ini kayak kurang tepat gitu. Kalau aku boleh breakdown dikit, mungkin kalau gambar awan, yang pertama itu pertimbangannya, ya kita lihat dari cahayanya itu mengarah kemana dulu. Kalau misalkan langitnya ke sini, berarti kan shading awannya kurang lebih seperti ini. Ya bener sih yang digambar kentang kurang lebih kayak gini tuh. Nah kalau ngerender awan gini, apalagi suasananya yang terang kayak pagi atau siang gitu, warnanya nggak usah terlalu gelap juga kan. Dia jaraknya kan jauh tuh, awan jarak jarak paling jauh banget dari apa yang objek utamanya. Kalau objek utamanya kan dekat nih dari kamera, nah ini kan value-nya berarti lebih lebih gelap tuh. Nah kalau awan mah nggak perlu kontras banget, maksudnya nggak terlalu gelap gitu. Mungkin kayak gini gitu. Ini aku masukin ke Q&A room. Oh, penjelasan soal garis horizonnya. Bagian lapang rumput ini boleh bagaimana? Ah, sih. Berarti dia agak melengkung kan? Oh, nggak masalah. Ini coba aku izin breakdown. Jadi itu kalau misalkan menggambar objek environment yang cukup detail gitu, contohnya kayak permukaannya tuh bukan bener-bener permukaan basic basic dasar gitu, terus ada yang melengkung kayak gini, ini agak ada triknya sih sebenarnya sih. Ini kan pengambilan kamera dari angle atas tuh, eye level atas. Kalau kita lihat dari cara perspektif, dia kalau kalau kita lihat ya, itu garis horizonnya mungkin kita bisa ambil kesimpulan ada di sekitar sini. Oke, berarti kita coba ambil garis horizontal di bagian sini. Lalu em, mungkin ini gak titik hilang 1 dan 2 itu jauh kali ya. Jadi karena anggapannya nih, misal jauh, kita bikin vanishing line-nya seperti ini. Karena dia jauh kan berarti titiknya agak jauh ke sana. Dan juga dari sisi titik hilang di sini mengarahnya ke sini. Dan untuk titik hilang yang ketiga ini, dia kan jauh juga. Nah, itu mungkin dia benar-benar agak miring dikit. Nah, bisa aja kamu menggambar lubangnya ini dari bentuk kotak gitu. Jadi dari bentuk kotaknya ini, kamu bikin lubang dasarnya dulu tuh. Kan kurang lebih kayak gini nih jadinya. Nah, ini kamu bisa
bikin permukaannya lagi gitu. Anggapannya ini kan dinding-dindingnya itu, tebing-tebingnya. Nah, tiap sisi tebing ini kamu bisa atur lagi gitu. Misalkan entah itu agak mundur dikit atau agak ke depan dikit. Nah, dari bentuk-bentuk dasar itu tadi yang aku bilang, ini bisa kamu olah lagi gitu cara kerjanya. Ini kan kalau kita lihat, misalkan kalau kita lihat dari garis besarnya, perspektifnya tuh kurang lebih kayak gini. Ambil titiknya, titik ketiga agak jauh gitu ke sini. Lubangnya itu tadi, dia tuh berbentuk seperti ini. Nah, kebaca nggak? Ini kan bentuk lubangnya nih. Gitu caranya. Ya ini implementasi sih sebenarnya, cuma kalau mau lihat detailnya lagi itu bisa dibicarakan next session lah. Ya kurang lebih seperti itu kalau aku spill dikit cara kerjanya. Bagus-bagus aja sih, nggak usah malu kalau gambarnya ini. Nah, oke. Oh ya, kurang lebih kayak gitu ya, analis sama-sama. Oh ya, ini Oh, Izu, kalau yang dari chat open chat ada yang ada yang bertanya kah gitu? adanya sih yang minta tips Sambil Kak minta tips yang mana tuh? dari kategori 62, sekalian tips dan trik komposisi kalau perspektif gimana. Soalnya di otak udah biasa komposisinya secara 2D Ah, bukan. ini implementasi juga. Nah, itu bisa dipelajari nextnya nih. Gimana kentang KTG? Oh iya, iya santai. Oke. Sekiranya lama. Oh, ini ada Mas Iki juga ngirim gambar. Sama karakter aku rasa sangat kurang memuaskan. Apa kurang dinamis gitu? Apa kurang pantas atau gimana? Sampai sekarang juga soalnya aku kurang berani kalau lawan perspektif. Um, nggak. Oh, soal implementasi lagi ya. Frog eye. Iya, berarti ini gambar kan diambil dari eye level bawah kan. Eye level bawah itu kalau dari kalau dilihat dari gambar ini, itu pengambilannya benar-benar di zoom in. Jadi dekat banget sampai titik hilangnya itu nggak kelihatan. Ya, ini jauh banget sih titik hilangnya sih. Nah, untuk menilai gambar perspektif dari close up gini, itu ada triknya sih. Atau sekalian kita bahas soal itu kali ya. Ini beberapa teman-teman kayaknya agak susah menilai perspektif kan. Perspektif buku kalau di atas meja gimana bang? Perspektif buku kayak kita naruh buku nih di atas meja, terus kita ngelihat buku itu perspektifnya seperti apa? Apakah begitu, Anjia? Oke. Oh, kita melihat ini ya secara realita gitu perspektifnya. Nah, itu bisa kamu lihat dari aspek tadi yang kita pelajari, yang namanya horizon line, vanishing line.
Ini kan kalau kamu lihat di tiap semua objek tuh ada, bisa dilihat kok vanishing line-nya itu seperti apa. Kita lihat dari gambarnya si kentang tadi, yang kamu lihat di secara realita itu sebenarnya ngebacanya gampang banget. Ini kita belajar basic ya. Kita ambil kesimpulan, bentuk ini kotak bagian tepatnya. Nah, kamu perhatikan nih, garis-garis yang seperti ini. Anggap buku itu yang kamu lihat di meja, itu seperti apa garisnya, garis sisi-sisi tepinya. Nah, kamu perhatikan tuh, kalau kamu lihat dari pandangan buku itu mengarah kemana. Nah, kamu bisa ambil kesimpulan kalau arahnya buku itu, dari pandangan kamu itu arahnya kemana, berarti disitulah terletak titik hilangnya. Sama kayak gini pada gambar ini kan sisinya ke sini, berarti kan arah titik hilang itu kan mengarah ke sana kan, logikanya seperti itu, logika dasarnya mengarah ke sana tuh, gitu cara bacanya gitu. Kalian lihat dari segi aspek-aspek penting ini tadi sih, vanishing point, vanishing line, level, keempat ini aja sih sebenarnya. Nah, kalau aku singgung tadi kan soal vertical line, ada juga tuh, selain horizontal line ada vertical line. Nah, ini agak lebih kompleks lagi. Jadi, ini masuknya ranah implementasi sama seperti 4 titik hilang. Itu ada berkaitan soal vertical line. Cuma kan kalau dari 1 sampai 2 titik hilang atau 3 titik hilang sebenarnya nggak terlalu susah-susah amat untuk dipelajari. Nah, jadi aku menyarankan untuk tidak memasukkan vertical line terlebih dahulu. Tapi tetap dalam masuk aspek penting juga dalam perspektif gitu sih. Apakah sudah terjawab, Anjia? Cara membacanya gitu. Sama kayak pertanyaannya Mas Iki tadi, mungkin kalau terasa kurang gitu, kalau gambar perspektif, nah mungkin bisa juga tuh dilatih sense-nya. Mungkin dari cara melihat garisnya mengarah kemana, terus sisinya itu mengarah kemana. Nah, itu bisa dilatih lebih lagi gitu cara melihatnya. Kayak gini tadi contohnya. Begitu. Em, untuk perspektif sendiri kan tergantung dari beberapa POV. Kalau POV-nya cacing sama katak itu gimana? Fawa, gini. Kalau kamu menganalogi seperti itu, tampilan pandangan seperti mata katak atau mata cacing, gak usah jauh-jauh. Itu kan udah ranahnya eye level bawah kan, logikanya. Kayak, anggap kamu mensimulasikan dirimu itu seperti cacing. Berarti kan kita ngelihat, contoh, kita ngelihat gelas biasa, kita kan bisa melihat dari berbagai sisi. Tapi kalau kita sebagai cacing atau kodok itu kan berada di bawah. Berarti kan kita ngelihat cangkir ini dengan tampilan yang seperti ini. Jadi kita ngelihat eye level yang di bawah, gitu, dari bawah. Seperti itu. Nah, mungkin kalau aku tunjukin gimana terapan yang ada di 1 titik hilang atau 2 titik hilang gitu. Nah, kalau kamu lihat, ini kan ada permainan eye level juga, cuma nggak aku singgung karena harusnya kita semua udah sadar kalau di sini ada permainan eye level juga. Ini eye level dari bawah, ini eye level dari atas. Begitu juga dengan perspektif 2 titik hilang. Nah, anggapannya ini kita melihat dari bawah, iya dari bawah, yang ini sejajar mata, terus yang ini kita melihat dari atas gitu.
Jadi di sini ada eye level juga. Nah, kenapa eye level di bagian 3 titik hilang itu menjadi lebih jelas gitu? Karena memang dia sudah ranah ke permainan vertikal, garis vertikalnya itu. Kalau kita pada umumnya 1 sampai 2 titik hilang hanya bermain titik hilang yang berada di garis horizon, berarti kan kita tidak perlu memikirkan gimana itu titik hilang yang ada di vertikal. Nah, sedangkan yang di perspektif 3 titik hilang, kita kan ada tuh titik hilang yang berada di garis horizon tuh. Yang di luar dari kok garis horizon? Yang ada di garis vertikal di luar dari garis horizonnya itu. Contoh kayak misalkan ini bisa dibilang kalau eye level bawah ya mata cacing itu atau mata kodok. Nah, kalau eye level dari atas itu ya kayak ini. Kayak misal dari drone atau helikopter atau mata elang gitu kan. Mata burung gitu. Nah, itu sebutannya istilahnya kayak gitu. Eye level gitu. Gitu Fawa. Apakah sudah terjawab? Untuk Kusanagi, sepertinya Anda bisa bisa mengikuti sesi yang akan datang mungkin. Gambarnya bagus, perspektifnya cukup kompleks. Kalau kita lihat ini kita pengambilan dari gambar ini dari eye level bawah ya, gitu. Um, next di next gambar bisa pakai 2 titik hilang tuh. Hmm, ini aku ngejawab di pertanyaan yang tengahnya nih, setengah akhir nih. Mungkin lebih proper next gambar semisal pakai 2 titik hilang atau lebih. Mending coba-coba aja. Entah itu 2 titik hilang atau 3 titik hilang, silahkan. Info diterima, terima kasih. Sama-sama. Sin koreksi, aku gak bingung antara floor yang horizontal dan background. Backgroundnya yang agak curve karena mengambil dari POV bawah. Agak bingung untuk menentukan. Iya, ini elemen backgroundnya curve gini ya, bukan bener-bener basic shape kayak kotak atau semacamnya gitu. Bagus kok, ini bener. Kalau kamu lihat, ini kan kamu memakai konsep 3 titik hilang tadi. Karena kalau kamu perhatikan yang kamu gambar ini kan kolom-kolomnya mulai miring tuh. Ini kan berarti mengarah ke titik hilang yang di atas. Nah, ini aku mau menjelaskan ulang tadi soal perspektif 3 titik hilang. Cara membaca eye level bawah sama atas itu sebenarnya gampang. Kalau misalkan eye level bawah, itu kan perspektifnya berarti titik hilangnya yang ketiga itu ada di atas. Sedangkan kalau eye level atas, itu berarti titik hilang yang ketiga itu ada di bawah garis horizon. Perbedaannya itu. Kalau eye level bawah, titik hilangnya ada di atas garis horizon. Kalau eye level atas, itu ada titik hilangnya di bawah garis horizon. Itu cara membaca eye level dalam perspektif 3 titik hilang. Nah, yang digambar sama Ishak ini, dia memang pakainya 3 titik hilang dengan eye level bawah. Karena titik hilangnya itu garis-garis vanishing line yang dia buat dari kolom ini mengarah ke atas. Jadi miring ke atas gitu, kayak seolah-olah ke distorsi ke atas. Nanti titik hilangnya ada berada di atas gambar ini, jauh mungkin jaraknya. Gitu cara menentukan titik hilangnya. Apakah sudah terjawab, Ishak?
Oke, terima kasih. Em, kok dihapus? Itu gambarnya siapa tuh? Oh, Akashi. Perspektif 4 4D itu seperti apa ya, Bang? Ini di luar jangkauanku ya, karena kita hidup di dunia 3 dimensi yang dimana ada depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Kalau sedangkan perspektif 4D itu di luar jangkauanku sih, karena itu kompleks banget. Itu lebih ilmiah sih itu jawabannya. Kalau mau dijawab, mungkin kamu bisa tanya profesor yang ada di Oxford atau di mana gitu soal 4 dimensi seperti itu. Oh, yang OpenChat nggak aku baca. Kita sampai jam 10 kurang 10 ya, Bang. Oh ya, siap. Apakah ada pertanyaan lagi atau kita diskusikan lagi nih soal basic teori perspektif? Yang mau nanya boleh nih, kita sampai jam 10 kurang 10 atau jam 21.50. Masih ada sekitar 10 menit lagi lah. Ayo yang mau nanya atau mau di breakdown juga boleh. Ya. Oh, itu yang di OpenChat tadi ada yang nanya ya. Oh, enggak, dia cerita kalau force shortening itu struggle-nya dia. Force shortening, iya, iya. Itu implementasi ya. Tapi kalau kita singgung dikit, sebenarnya udah ada clue-nya loh. Kalau kalian lihat dari teori dasar yang kita udah bahas ini, force shortening itu kan kaitannya dengan eh, bentuk yang menyudut ke titik hilang kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Force shortening tuh ini. Jadi semakin dekat dia bentuknya, dia semakin besar jaraknya, size-nya itu ukurannya. Karena jaraknya dekat dengan kamera, dia semakin besar. Sedangkan kalau dia semakin jauh, dia lebih kecil, gitu. Ini sebenarnya udah ada clue-nya sih. Ini teori dasarnya, gitu. Nah, contoh sama seperti ini juga. Ini force shortening. Dia semakin dekat, dia semakin besar tampilannya. Sedangkan kalau semakin jauh, dia semakin kecil. Nah, sama nih seperti ini. Gitu konsep soal force shortening dari basic dasar tadi. Ya, kalau soal implementasinya bener, force shortening itu bisa jadi topik pembicaraan yang lain tuh, yang lebih kompleks lagi. Oh, ini Yun ngasih gambar nih. I see. Ah, oke, oke, aku tahu problemmu di mana. Ini kan, ini aku nggak perlu breakdown sih sebenarnya. Ini kita bisa baca juga dari gambarnya. Dia kan
pengambilan gambarnya itu sederhana ya. Dia close up gitu, close up dan kita nggak terlalu memikirkan informasi seperti yang tadi itu vanishing line dan vertical line, apalagi vanishing pointnya itu titik hilangnya itu mengarah kemana itu nggak terlalu dipikirin sih sebenarnya. Bisa diakalin kalau kalian punya basic knowledge gimana itu soal anatomi itu bentuknya seperti apa, itu bisa diakalin. Karena kenapa aku bisa bilang begitu? Karena pengambilan gambarmu terlalu dekat daripada jarak perspektif yang gimana ini. Mungkin kalau kita breakdown lagi, ini titik hilangnya jauh dari layar monitorku nih. Jauh banget gitu. Tapi bisa kamu ambil kesimpulan juga sih, sebenarnya ini pengambilan gambar ya dari eye level atas gitu. Kalau lebih begitu. Bagus kok. Mungkin kalau kamu mau improve lagi, bisa perhatikan beberapa foto-foto referensi orang yang pengambilan gambarnya itu kurang lebih seperti ini gitu. Ataupun kamu bisa juga mengambil foto-foto referensi yang tampilannya seperti ini, terus kamu breakdown tuh gimana perspektifnya gitu. Sama seperti yang ngirim gambar tadi tuh, yang mana ya? Nah, yang gambar tangga ini kan deket banget kan, maksudnya kita nggak tahu nih titik hilangnya kemana. Ini kan di luar kanvas banget soalnya. Dan ini minim minim informasi banget. Nah, ini kenapa aku nggak terlalu suka dari orang-orang yang ngirim gambar perspektif seperti ini, apalagi orang-orang Jepang yang ada di Pinterest itu, karena ini minim informasi dan susah banget untuk dipelajari sama teman-teman yang mungkin pengen belajar dari awal soal perspektif gitu, dan tiba-tiba tertarik untuk belajar perspektif yang udah mulai kompleks seperti ini. Nah, itu aku sangat nggak menyarankan untuk melihat gambar-gambar yang seperti ini sih. Cukup ya kalau kamu udah mulai punya basic knowledge soal perspektif dasar itu seperti apa, kamu bisa tuh menilai dari gambar ini gitu. Kurang lebih begitu Yun. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Atau oh ini ada yang lagi ngetik. Gimana biar sadar visual 3D jadi bisa lihat-lihat dan bayangin dari referensi. Ini ada tekniknya sih sebenarnya. Sama yang aku bilang tadi sih, aku ngasih clue-nya tuh yang waktu nge-breakdown gambar kamu tadi yang sisi seperti ini.
kurang lebih seperti itu cara melihatnya. Kita melihat dari vanishing line-nya itu mengarah kemana, terus tampilan sisinya ini mengarah kemana, terus perhatikan sama garis horizonnya juga, misalkan titik terjauhnya di mana, garis terjauhnya gitu. Itu punya sih, itu implementasi sih sebenarnya ya. Lihat dari vanishing line yang aku bilang tadi, empat empat aspek itu: vanishing line, vanishing point, terus horizon line, sama eye levelnya seperti apa gitu. Em, untuk pertanyaan Akasi itu bisa dibilang ini tergantung sama masing-masing kompetensi orang, karena ada orang yang bisa menilai gambar perspektif itu seperti apa tanpa membuat garis bantunya. Ada juga yang ya memang kebanyakan orang tuh perlu garis bantunya itu untuk menciptakan gambar perspektif tersebut gitu. Ini aku nggak tahu gimana cara melatihnya, tapi bisa dibilang itu perlu latihan yang sangat lama gitu. Aku nggak tahu ada yang efektifnya seperti apa ya, tapi aku ada beberapa metode, cuma nggak pengen aku jelaskan dulu di sini soalnya ini bener-bener menjelaskan soal basic dulu nih sebelum masuk ke ranah implementasi gitu. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaannya, mengingat waktu kita telah mendekati penghujung acara nih ya. Oke. Oh iya, Teman-teman di ini sini, oke boleh, kenapa? aku mau, ini kan tadi kan aku udah menjelaskan soal beberapa materi dasarnya. Nah, di sini aku mau menambahkan sedikit beberapa learning source gitu yang mungkin kalian bisa pelajari setelah belajar dari basic dasar yang kita bahas ini. Itu di sini aku udah beberapa rekomendasi buku dan artikel, juga course juga nih. Ada dari Proko, ada Colosso, dan ini ada yang dari Rene Wang ini kalau nggak salah Schoolism, dan beberapa channel-channel YouTube yang mungkin kalian bisa tonton. Oh ya, ini untuk materi bakal di-share juga kan ke grup. Bisa tuh nanti bisa cek di bagian learning source ini untuk teman-teman Oke, bisa. gitu. Oke. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang telah bertanya. Dan juga terima kasih untuk Kak Moses karena telah memberikan jawaban yang mudah dipahami kita semua. Nah, tidak terasa Sama-sama. ya kita di penghujung acara aja. Sebelum kita masuk ke sesi pengakhiran acara, boleh nih Kak Moses memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman yang menghadiri Uniclass di sesi malam ini, supaya teman-teman di sini semakin termotivasi, juga semakin bersemangat nih untuk mengembangkan bakat dan juga keahliannya dalam dunia ilustrasi. Boleh Kak Moses? Oh ya, boleh nih. Aku udah nyiapkan slide-nya nih. Oke. Mulailah berani untuk memperluas pengetahuan dasar. Nah, karena dari hal dasar itu kita bisa membentuk pemahaman yang baru dan kemampuan yang lebih kompleks. Gitu. Kenapa? Ya, mungkin dari teman-teman tadi yang udah sharing, udah ngirim beberapa gambar untuk kita bahas, itu kan ada teman-teman yang takut untuk memberikan gambarnya kan. Nah, mungkin kalian tuh harus berani gitu memberikan penyampaian, oh kalian tuh bisanya apa, tapi kalian juga pengen, kalian harus punya yang namanya keingintahuan juga gitu. Mulai menggali apa ya kalian kurangnya di mana, atau kalian tuh pengen perlu skill apa lagi gitu, atau teori apa lagi yang bisa menambah pemahaman kalian untuk bisa mengembangkan skill kalian dalam menggambar gitu. Pokoknya berani aja dah, berani untuk pengen belajar lagi gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, makasih Bang.
Wah, keren banget ya. Jadi kita itu harus berani dalam membagikan ilustrasi kita. Oke. Oke, makasih untuk Kak Mose atas kata-katanya. Keren banget. Semoga teman-teman di sini semakin termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan dunia ilustrasi. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Mose dan teman-teman dari Overcraft Studio yang telah sharing ilmu dan pengalaman yang berharga di malam ini. Dan juga terima kasih ya buat teman-teman Univelas dan teman-teman Overcraft Studio yang udah hadir secara aktif dan sangat bersemangat buat ikut sesi malam ini. Semoga ilmu malam ini membawa pelajaran yang menarik serta menjadi inspirasi buat kita semua. Oh ya, buat teman-teman yang ketinggalan sesi malam ini, bisa nih melipir ke YouTube Unity Canvas untuk menonton rekaman tentang sesi malam ini. Jadi teman-teman di sini semuanya bisa kebagian ilmu yang bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Dan juga teman-teman boleh share tentang Uniclass ke temannya, supaya nanti semakin banyak yang bisa belajar bareng kita di sini. Karena semakin banyak yang ikut, maka semakin banyak juga yang bisa diajak untuk berbagi insight dan pengalaman satu sama lain. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui Kak Moses lebih lanjut, boleh langsung datengin aja Instagramnya dengan akun yang bernama @mosesart. Lalu buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut dan berbuka diskusi dengan teman-teman di Overcraft Studio, bisa langsung ke Instagram mereka, yaitu @overcraft_studio. Maksudnya overcraft.studio. Sorry, ada typo dikit. Di sana banyak teman-teman yang bisa diajak diskusi tentang ilustrasi, mulai dari teknik, terus fundamental, sampai bahas-bahas tentang teori-teori gambar itu juga ada. Jadi siapa tahu teman-teman semua ingin mendalami terkait ilustrasi di sana. Dan juga buat teman-teman nih yang penasaran dengan komunitas Unity Canvas, kalian bisa ikuti akun Instagramnya yaitu @unitycanvas_co. Oke, cukup sekian semuanya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Izu sebagai host, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam ilustrasi, sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Terima Izin kasih, turunin terima Kak kasih. Moses ya. Oke, Kasih ya Kak. makasih.